Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Ushubiyah fi Tashil Matni Al-Ajurmiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit hafizahullah taala. Kita di hari ini tentunya masuk di pembahasan maqbudat yang kemarin sudah kita ambil. Ada yang dijer dengan huruf jer dan ada yang jer dengan idhofah. Masih ada sedikit pembahasan yang dijer dengan idhofah. Kita selesaikan insyaallah hari ini. Tambih kata beliau, pas itu ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala tambihun, catatan penting. Al-majrur bil mudhaf qad yakunu dhahiran wa mudmaron. Sama ya. Yang dijar dengan mudhaf bukan lagi dijar dengan idhofah. Ini takbir yang sudah benarnya. Dijar dengan mudhaf kadang berupa isim dhahir, kadang berupa mudmaron, kadang berupa isim dhamir. Kama annal majrura bil harfi kadzalika. Sebagaimana yang dijar dengan huruf seperti itu juga. Jadi sama hukumnya. Sama hukumnya. Fadhahiruna, contoh dia menjar dhahir. Nah, yaumul jum'ati yaumu idin. Lihat, al-jum'ati dan idin. Semua itu adalah apa? Mudhafun ilai. Yang menjarnya apa? Dhorob. Di sini kan? Iya, ini yang dijar dhahir. Wakal amtilatil mutaqaddimah, dan seperti contoh-contoh yang telah lewat. Fakullun min, dan setiap dari al-jum'ati wa idin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Mudhafun ilaihi dijar dengan mudhaf. Wa huwa yaum, yaitu yaum pada contoh ini. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Tanda jarnya adalah kasro yang nampak pada akhirnya. Wana, terus berikutnya. Wal mudmar, nah. Dan berupa domir contohnya. Ja'a abuna, mana domir? Au abuka, mana? Au abuhu, mana? Hu, semua itu. Belum sengaja contohkan 3. Na untuk mutakalim, ka untuk mengkhotob, hu untuk go. Fa abu fa'il. Maka i'rabnya abu fa'il. Ja'a, fa'ilnya ja'a. Wa huwa mudhaf. Dia adalah mudhaf. Wa na awil ka awil ha. Sementara na atau ka atau ha mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabni ala sukun. Mudhaf ilai dhamir yang bersambung mabni di atas sukun. Jadi boleh dua takbir ya. Boleh antum bilang dhamirun muttasilun mabni ala sukun mudhafun ilai. Boleh juga didahulukan. Mudhafun ilaihi dhamirun muttasilun mabni ala sukun. Selesai. Paham ya? Kedudukannya maksudnya. Kedudukannya boleh disebut duluan, boleh disebut belakangan. Iya. Au alal fathi, atau ada yang mabni di atas fathah. Karena yang sukun tadi kan na. Atau mabni di atas fathah seperti ka. Au alal dom, atau di atas doma seperti siapa? Hu. Fi mahalli jarrin bil mudhaf, berada dalam kedudukan jar dengan mudhaf. Selesai. Wa mitaluhu minat tanzil qaulul haqqi jalla jalaluhu. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu rabbuna wa rabbukum. Rabbuna wa rabbukum. Ya. Wa id qala rabbuka wa kallamahu rabbuhu. Lihat semua contohnya itu. Farob fi hadil amtilati mudhaf. Maka rob pada contoh-contoh ini mudhaf. Maka rob pada contoh-contoh ini adalah mudhaf. Wana awil kaf awil ha mudhafun ilaih. Sementara na atau kaf atau ha itu adalah mudhafun ilaih. Selesai. Tinggal pembahasan terakhir, yaitu terkait dengan makna. Cara menerjemahkan idhofah. Suma'lam, kemudian ketahuilah. Anal idhofata ala salatati aqsam. Ketahuilah bahasanya idhofah itu terbagi 3, yaitu min haitsul makna, dari sisi makna terjemahannya.
Dzakarul musannifu minha kismain. Penulis menyebutkan di antaranya dua. Karena penulis hanya menyebutkan takdir lam dan takdir apa? Fi. Min. Tidak ada yang belum sebutkan takdirkan apa? Fi. Itu yang kurang. Sekarang ada semua di sini. Al-awwal yang pertama, ma takunu fihil idhofah ala makna min. Apa yang terjadi padanya idhofah di atas makna min. Di atas makna min. Kapan? Lihat ketentuannya. Wadhabituhu, dan ketentuannya. Wadhabitu hadal kismi, ketentuan jenis ini. Ayakunal mudhaf juz'an minal mudhafi ilaih. Mudhaf adalah bagian dari mudhafun ilaih. Mudhaf adalah merupakan bagian daripada mudhafun ilaih. Contoh, saubu khazzin, baju dari sutra. Ini baju, bagian dari sutra? Iya, berarti maknanya apa? Min, dari terjemahannya. Wababu sajin, pintu dari kayu. Pintu adalah bagian dari kayu, berarti min. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Cincin bagian dari besi. Berarti maknanya apa? Min. Lihat ayat saubun min khazzin, wa babun min sajin, wa khatamun min hadidin. Paham ya? Kemudian wal khaz naun min al harir. Adapun khaz itu jenis dari sutra. Khaz itu adalah jenis dari sutra. Wa saj naun min al khashab. Sementara saj itu jenis dari kayu. Itu jenis dari kayu. Selesai jenis pertama. Al-qismu tsani, jenis kedua. Walam yadkuruhul musannif. Jenis kedua ini tidak disebutkan oleh penulis. Ma takunu fihil idhofa ala makna fi. Yaitu apa yang terjadi padanya idhofa di atas makna fi. Paham ya? Terjemahkan pada atau di. Dhabitu ketentuannya. Ayyakunal mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhaf. Mudhafun ilainya melingkupi mudhaf. Artinya mudhaf ada di dalam mudhafun ilaih. Jadi itu mudhafnya dikelilingi oleh mudhafun ilaih. Lihat contohnya. Nah qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Bal makrul laili. Bahkan makar pada malam hari. Yaitu makar ada di mana? Pada malam hari. Ada di dalamnya. Dipahami ini? Mudhaf adalah merupakan apa? Dzarfan. Untuk mudhafun ilai. Atau mudhafun ilai adalah merupakan dzaraf untuk mudhaf. Paham ya? Jadi mudhafun ilai merupakan dzaraf, wadah, tempatnya terjadinya. Dipahami kan? Itu dia. Contoh lain lagi, wa qauluhum fi Utsman, ucapan mereka pada Utsman, Utsman syahidud dar. Utsman adalah mati syahid di dalam rumah. Paham kan? Utsman mati syahid di dalam rumah. Syahid, yaitu belum meninggal di mana? Diliputi oleh mudhafun ilainya. Yaitu apa? Rumah. Mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Sama dengan ucapan adabul qabri. Paham kan? Apa untuk terjemahkan itu? Bukan adabnya kubur. Kubur tidak bisa menyiksa. Tapi terjadi siksaan itu di mana? Di dalam kuburan. Paham? Adabun nar, adabul jahannam, semuanya. Itu diterjemahkan apa? Di pada. Ay makrun fil laili wa syahidun fid dar. Itu makar di malam hari dan mati syahid di dalam rumah. Ini terjemahan kaidah begini, kalau antum tahu Masya Allah. Untuk memahami Quran itu jadinya mudah. Banyak orang di sana jadi ustadz tapi tidak tahu bahasa Arab. Susah mau memahami Quran. Gimana cara menjelaskan? Nah sementara lafaznya saja kita tidak tahu. Nah, itu susah. Makanya para ulama mengatakan syarat mutlak itu. Orang kalau mau jadi ustadz, penceramah harus tahu bahasa Arab. Kalau tidak, maka pasti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Iya kan? Gimana caranya kita mau benar artinya, sementara kaidah mudhaf penilai saja tidak tahu. Kita tidak tahu terjemahan ini dari, karena tidak ada di lafaz. Atau pada. Atau nanti yang ketiga. Paham kan? Ini kan baru dua ini.
Ini baru mudhaf ilaih kita pelajari. Iya kan? Nah, kalau orang tidak tahu saja mudhaf ilaih, pasti salah. Iya, pasti salah. Iya. Ini yang perlu. Karena di sana ada orang mengatakan misalnya tidak ada adab kubur. Kenapa? Karena kalau kita gali kubur lama mayatnya itu kan sudah hancur. Iya kan, adab tidak terkait dengan tanah kuburan, tapi orang yang berada di kuburan. Kita tidak lihat karena hidupnya sudah alam barzah. Sudah beda alam. Kita alam dunia yang masih hidup. Itu kan alamnya sudah beda. Paham? Kehidupannya beda dengan kita. Kehidupannya beda dengan kita. Paham kan? Terjadinya di dalam kubur. Tidak ada kaitannya dengan tanah yang kita gali. Makanya ada orang yang tidak dikubur. Tetap dapat azab kubur walaupun dibuang di laut. Atau dibakar. Tetap. Kan ini tidak terkait dengan tanahnya. Terkait dengan fitnah kuburnya. Jelas kan? Baik, berikutnya. Al-Qismu Tsalits, jenis ketiga. Wahul aksar, dan ini yang terbanyaknya, Masya Allah. Yang terbanyak makna idhofah ini yang ini. Ma takunu fihi idhofah ala makna lam. Apa yang terjadi padanya idhofah di atas makna lam, li, milik. Biasa kita terjemahkan nya. Iya. Wa dobituhu, dobitnya annahu kullu idhofatin laisat bimakna min au fi. Jelas sekali. Kan cuma ada 3. Ketentuannya adalah setiap idhofah yang tidak bermakna min dan tidak bermakna fi. Kalau bukan min, bukan fi, berarti li. Nah, gulamu Zaidin. Gulam Zaid. Apakah gulam bagian dari Zaid? Bukan, berarti bukan bermakna min. Apakah gulam ada pada Zaid? Tidak, berarti bukan bermakna apa? Fi. Berarti makna apa? Li. Maka yang kita terjemahkan budaknya Zaid. Wa thawbu amrin. Pakaiannya Amr. Pakaiannya Amr. Ay gulamun li Zaid. Budak miliknya Zaid. Wa thawbun li Amrin. Baju miliknya Amr. Fal idhofah fi hadainil mitalaini laisat bima'na min. Maka idhofah pada 2 contoh ini bukan bermakna min. Li'annal mudhaf laisa juz'an minal mudhaf ilaih. Karena mudhaf bukan bagian dari mudhafun ilaih. Wala bima'na fi, tidak pula bermakna fi. Li'annal mudhaf ilaihi laisa dzarfan lil mudhaf. Karena mudhafun ilaih bukan dzarf untuk mudhaf. Wa idan tafal amron. Kalau tidak ada 2 perkara itu, fahuwa bima'na lam, maka dia bermakna apa? Alam. Wa amma, selesai. Sudah, titik. Pembahasan mudhaf-mudhafun ilaih. Setelahnya itu adalah tabi. Wa ammal qismu tsalits. Adapun jenis yang ketiga. Fahwal mahfudu bit tabi'iyah. Yaitu yang dijar dengan tabi'iyah. Dijar karena ikut. Ay bikaunihi tabi'an lil ismi mahfudin qabla. Itu karena dia mengikuti isim yang dijar sebelumnya. Wa tawabi arba. Ya kan, sebagaimana kita ketahui. Tawabi itu ada 4. An-na'at wal atf wa taukid wal badal. Ada na'at, ada atop, ada taukid dan ada badal. Ada na'at, ada atop, ada taukid, ada badal. Famitalun na'at qauluka. Contoh na'at ucapan antum. Maratu bi Zaidin al-akili. Mana na'atnya? Wa mitalul atop qauluka. Contoh atop ucapan antum. Maratu bi Zaidin wa amrin. Mana na'at atop? Amrin. Wa mitalu taukid qauluka, contoh taukid ucapan antum. Marartu bil qaumi kullihim. Mana taukid? Wa mitalul badal qauluka, contoh badal ucapan antum. Nadartu ila Zaidin akhika. Mana badal? Selesai. Fattabi'u fi hadhil amthilati huwal akilu wa amrin wa kullihim wa akhika. Maka tabi pada contoh-contoh ini yaitu al-akil, amr, kullihim dan akhika mahfudun bit tabi'iyah. Dijar karena ikut. Ai bikaunihi waqa'ata bi'an lismin mahfudin qablahu. Yaitu karena keberadaannya terletak sebagai pengikut untuk isim yang dijar sebelumnya. Wa Zaid wal qaum fiha. Dia tu jar, yaitu Zaid dan qaum. Tapi wahadal qaul dhaif. Karena kalau sekedar ikut itu pendapatnya lemah. Wa sahih, yang benarnya anak tabi fi hadil amtilah. Tabi pada contoh-contoh ini mahfudun bihadfil jar alladhi khafadul matbu. Dijar yang huruf jar yang menjar yang diikuti. Wa huwal ba wa ila, yaitu ba dan ila dalam contoh ini. Wa qad taqaddamal kalam ala tawabi fi abwabiha. Dan telah lewat pembicaraan terhadap tawabi pada bab-babnya.
mustaufan yang sudah mencukupi. Walillahil hamd. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Selesai. Matan jurumiyah sudah selesai dengan itu. Paham kan?